Semua, perkenalkan nama saya Dela Widiawati Putri dengan NIM 231810201013. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu model atom paling dasar yang menjadi kunci dalam memahami struktur materi pada fisika, yaitu atom hidrogen. Atom hidrogen itu apa sih ya? Hidrogen paling sederhana di dalam alam semesta. Atom ini hanya memiliki satu proton dan di inti dan satu elektron yang mengelilinginya. Walaupun sederhana, atom hidrogen sangat penting karena menjadi dasar dalam mempelajari perilaku elektron di dalam atom. Dalam mekanika kuantum, elektron dalam atom tidak digambarkan memiliki lintasan yang pasti, seperti planet yang mengelilingi matahari itu. Sebaliknya, keberadaan elektron dinyatakan sebagai peluang atau probabilitas yang tersebar dalam ruang. Pola penyebaran probabilitas ini dijelaskan melalui fungsi gelombang atau yang sering disebut dengan fungsi keadaan. Kalian pengen tahu nggak fungsi keadaan itu apa sih atau bagaimana? Ikutin aku di penjelasan selanjutnya. Nah, setiap fungsi keadaan ditentukan oleh tiga bilangan kuantum. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama, disimbolkan dengan N, berfungsi untuk menentukan tingkat energi utama dari elektron serta ukuran orbitalnya. Nilai N sendiri itu selalu berupa bilangan bulat positif seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Semakin besar nilai N, semakin tinggi tingkat energi elektron dan semakin besar ukuran orbital yang ditempatinya. Dengan kata lain, elektron dengan N yang lebih besar memiliki peluang lebih besar berada lebih jauh dari inti atom. Yang kedua adalah bilangan kuantum azimuth yang disimbolkan dengan L, berfungsi untuk menentukan bentuk orbital dan jenis subkulit dalam atom, seperti subkulit S, P, D, dan F. Nilai L bergantung pada nilai N yang berkisar dari 0 hingga N-1. Jika L sama dengan 0, maka orbital berbentuk bola dan disebut orbital S. Jika L sama dengan 1, orbital tersebut berbentuk seperti halter dan disebut orbital P. Jika L sama dengan 2, orbital itu berbentuk kompleks dan disebut sebagai orbital D. Jika L sama dengan 3, maka orbital berbentuk sangat kompleks dan disebut orbital F. Bentuk orbital ini menentukan bagaimana distribusi probabilitas keberadaan elektron di sekitar inti. Yang terakhir adalah bilangan kuantum magnetik yang disimbolkan dengan huruf M, berfungsi untuk menentukan orientasi ruang dari orbital. Nilai M berkisar dari min L hingga plus L, termasuk 0. Sehingga contoh jika L sama dengan 1 atau orbital P, maka M dapat bernilai min 1, 0, atau plus 1. Yang berarti terdapat tiga orientasi yang berbeda di dalam orbital P. Perbedaan nilai ini menggambarkan perbedaan arah orbital, meskipun bentuk dasarnya tetap sama. Dengan memahami tiga bilangan kuantum ini, kita bisa mengetahui bagaimana elektron tersusun dan bagaimana peluang keberadaan dalam atom hidrogen tersebut. Nah, setelah kita mempelajari bilangan kuantum ini, kita akan menyelesaikan yaitu makna fisis dari keempat fungsi keadaan di bawah. Yang pertama, itu kan ada si 100, yang dimana bilangan kuantumnya itu adalah N-nya itu 1, L-nya 0, dan M-nya 0. Makna fisisnya itu adalah sebenarnya si 100 itu
keadaan dasar atau ground state, yang dimana N-nya itu adalah satu. Eh, itu keadaan dasar dari elektron dalam atom hidrogen. Terus orbitalnya berbentuk bola dan simetris di semua arah. Elektron pada fungsi ini memiliki probabilitas tinggi untuk berada dekat dengan inti atom. Ini adalah keadaan paling stabil dengan energi paling rendah. Fungsi kedua adalah C211. Dengan bilangan kuantum N-nya 2, L-nya 1, dan M-nya plus 1. Fungsi ini menunjukkan elektron dalam keadaan tereksitasi pada tingkat energi kedua. Orbitalnya berbentuk P dengan dua lobus yang nanti gambarnya itu ada dua lobus yang memanjang dan orientasinya berada di bidang X-Y. Probabilitas keberadaan elektron dalam fungsi yang kedua adalah lebih terfokus pada arah tertentu yang menjauh dari inti. Kita ada fungsi keadaan ketiga, yaitu C210, di mana bilangan kuantumnya 2, L-nya 1, dan M-nya 0. Ini juga adalah orbital P, sama kayak fungsi yang kedua. Pada tingkat energi kedua juga, tetapi orientasinya berbeda karena M-nya sama dengan 0, yang dimana orbital ini terarah sejajar dengan sumbu Z. Tapi bentuknya tetap seperti angka 8, uh, seperti lobus gitu, angka 8. Tetapi distribusi probabilitas elektronnya lebih memanjang ke atas dan ke bawah, kayak menarik gitu. Nah, setelah itu ada fungsi keempat, yaitu Y2L-1. Fungsi ini sebenarnya identik dengan fungsi kedua, yaitu orbital P pada tingkat energi kedua dengan orientasi M sama dengan plus 1. Perbedaannya, fungsi ini memiliki koefisien berbeda, yaitu akar 10. Jadi di sini ada akar 10. Nah, maaf ya. Nah, di sini ada akar 10. Setelah itu, dari keempat fungsi keadaan ini dapat disimpulkan bahwa distribusi probabilitas elektron dalam sistem ini tidak hanya berbeda, tidak hanya berada pada satu keadaan, tetapi merupakan hasil gabungan, ya ini gabungan uh, dari beberapa fungsi global. Selanjutnya adalah, bentar. Nah, selanjutnya ada kita diberi soal yaitu untuk menghitung harga ekspektasi atau harga harap dari energi E yang dimiliki oleh elektron dengan fungsi gelombang di bawah ini. Kelihatan nggak? Oh ya, ini ada. Nah, sebelum kita masuk, gimana sih cara mengerjakan untuk menentukan harga harap dalam fungsi gelombang di bawah ini, kita akan mengetahui harga harap energi itu sebenarnya itu apa sih, gitu. Harga harap energi adalah nilai rata-rata energi yang diperoleh jika pengukuran dilakukan berulang-ulang pada sistem kuantum. Jika elektron berada dalam keadaan stasioner atau fungsi eigen Hamiltonian, maka nilai ini sama dengan energi keadaan tersebut. Artinya, hasil pengukuran energi selalu pasti. Harga harap energi mencerminkan total energi elektron dalam atom yang menunjukkan kestabilan keadaan kuantum. Yaitu semakin rendah nilai ini, semakin stabil elektron dalam atom. Yuk kita kupas tuntas tentang gimana sih cara mengerjakan agar kita mendapatkan energi, mendapatkan nilai harga harap energi tersebut. Nah, pertama-tama kita akan mengetahui
bahwa di dalam mekanika kuantum, uh, harga harap atau harga ekspektasi dari operator energi Hamiltonian didefinisikan sebagai berikut, yaitu integral si konjuktan dikali Hamiltonian sekali si dikali delta V, yang dimana dalam atom hidrogen memiliki fungsi eigen yang memenuhi energi sebagai berikut, dengan rumus sebagai berikut. Setelah itu, energi pada tingkat N adalah En, ini kelihatan nggak? Hah, En sama dengan 13,6 per N kuadrat D volt. Itu adalah kita pada pertama akan memiliki fungsi, yaitu si R sama dengan 1/6 dalam kurung 4 si 100 ditambah 4 si 201 dikurangi si 210 terus plus akar si 2L-1, yang dimana fungsi gelombang superposisi atom hidrogen ini akan kita substitusikan ke persamaan atau rumus harga harapan energi, yang dimana akan menghasilkan seperti ini. Jadi ini dimasukkan, ini kan si-nya, si R-nya, jadi rumus dari si konjugat R, Hamiltonian, si R, delta V. Yaitu ini dimasukkan sini, terus ini konjugannya, Hamiltonian, dan si R-nya, terus delta V. Yang dimana setelah disubstitusikan menjadi bentuk seperti itu. Sekarang kita faktorkan menjadi, atau ini apa itu, koefisien yang di depan ini akan kita keluarkan menjadi seperti ini. Mana ya? Seperti ini. Di dalam integral ini nanti cross term-nya akan hilang karena ada sifat ortonormalitas yang seperti ini. Nah, dimana nanti jika dikalikan silang, jika ini dikalikan silang, ini akan menjadi 0. Jadi nanti uh, sisanya itu seperti ini, sisa diagonal term yang sama. Jadi ini dikali ini, itu yang akan menghasilkan seperti ini. Jika integral silang seperti ini tuh akan menghasilkan 0, karena sifat ortor ortonormalitas seperti itu. Setelah itu kita lanjut ke cara berikutnya. Nah, karena sifat eigen dari Hamiltonian itu menunjukkan H si NLM sama dengan EN si NLM, maka yang dimana dari fungsi gelombang tadi sudah ternormalisasi, maka integral dari masing-masing komponen adalah energi N dikali 1. Jadi kita cukup mengganti integralnya dengan nilai energi masing-masing tingkat. Jadi ini tadi fungsi sebelumnya kita tuliskan lagi dan menjadi seperti ini jika karena sifat eigen Hamiltonian, yang dimana seperti 1/36 dalam kurung 16E1 tambah 16E2 tambah 1E2, karena kan ini tadi kan ada di awal ini itu 4 kali 4 plus 4 kali 4, ini kan kali 1, min 1 kali min 1 kan 1, terus akar 10 kali akar 10 itu 10, jadi menghasilkan ini, koefisien sudah. Terus setelah ini kita satukan energi, satukan dengan energi-energi sendiri. Jadi ini ada E1, E2,
E2. Jadi 16 E1 tambah 16 tambah 1 tambah 10 yaitu 27 E2. Kita akan apa namanya menjadikan satu energi di tingkat E1. Gimana caranya? Kita langsung lanjut aja. Nah, pada energi diskrit atom hidrogen tadi kan dirumuskan seperti ini, yaitu En, ini energi tingkatnya, energi tingkat keberapa, sama dengan mens 13,6 per 6 per N kuadrat E volt. Yang dimana jika mana ini? Nah, yang dimana E1 ini adalah energi tingkat N1. Itu jika dimasukkan nilainya seperti ini. Mana ya? Nah, jika kita masukkan rumus ini ke dalam N sama dengan 1 menghasilkan seperti ini. Jika rumus ini dimasukkan N sama dengan seperti ini. Kan kita mencari perbandingan, berapa sih perbandingan dari uh, E2 sama dengan E1. Jadi perbandingan energinya itu 1/4. Yang dimana kita sederhanakan lagi jadi E2 sama dengan 1/4 E1. Setelah itu kita akan menyelesaikan persoalan tadi. Kan kita udah mendapatkan eh, E2 itu sama dengan 1/4 E1. Jadi kita masukkan di sini ini diganti 27 dikali 1/4 E1. Jadi seperti ini. Setelah itu kita samakan penyebutnya jadi 64/27/4 E1. Dikalikan 1/36, totalnya adalah 91/144 E1. Yang dimana jika kita menjadikan E volt, E1 kan tadi nilainya di sini. Ini jadi nilainya tuh E1-nya itu min 13,6 E volt. Jadi kita kalau menjadikan E volt itu E1-nya disubstitusikan ke nilai ini, jadi menghasilkan min 8,594 E volt. Nah, terima kasih. Itu penjelasan singkat dari saya mengenai apa aja sih atom hidrogen itu. Terus kita bisa apa cara menentukan bilangan keadaan atau fungsi keadaan di bilangan kuantum. Terus kita bisa menyelesaikan persoalan energi harap. Jadi kayak kita menghitung, menurunkan rumus seperti itu. Mohon maaf jika saya ada keliru atau salah kata atau sebagainya atau kurang jelas. Saya mohon maaf. Ya, terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Bye-bye. Arigato.